amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula DKM hormat kita sekaligus sebagai Ketua RT 02 Bapak Muhammad Barikin, dan juga yang kami hormati Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikin, Maftanallahu fi tuli hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang kami hormati para ketua RT se-RW 29 baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, di antaranya ialah Bapak Haidir dan juga bapak-bapak yang lainnya. Dan juga orang tua kita, Bapak sahabat hormat kita, Bapak Ma'ruf, dan juga para orang tua kita, Bapak Dasuki, dan Alhamdulillah tamu kita yang baru saja pulang dari tanah suci Makkah dan Madinah. Amin. Bapak kami mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umrohnya umroh mabrur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka nanti suruh baca doa, baca suratul Fatihah ya, mendoakan jamaah kita mudah-mudahan segera diberangkatkan oleh Allah ke tanah suci Makkah dan Madinah. Baca Fatihah kami di. Ya Pak di. Kami di mana kami di. Baca Fatihah doain jamaah biar pada haji. Fatihah. Soalnya umroh soalnya masih baru ini. Ada bapak-bapak semua, kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan bapak semua nanti bisa berangkat. Amin. Haji ya, umrah atau haji ke tanah suci Makkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Amin. Beliau masih baru berpulang dari tanah suci Makkah dan Madinah. Yang kami hormati pula seksi umurnya Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, dan juga bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula para hadir jamaah yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini masih sama-sama bisa mendapatkan meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ialah dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf, dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaatnya ya rabbal alamin. Selamat datang Haji Wiwitan. Bapak hadirin jamaah sekalian, mari kita kaji kembali juznya masih juz 16, suratnya surat At-Toha, surat Toha, halaman di sini halaman 252, 253, ayatnya yang keberapa Bapak Sugeng? Yang ke-56 kan ya? 50 mana? 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menerangkan bahwa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi bagaikan hamparannya, dan juga di atas bumi itu ada jalan-jalan, dan menurunkan air dari langit yang mana akan tumbuh beberapa tumbuh-tumbuhan. Buat siapa? Buat kita, ya, bermacam-macam buah-buahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, war'au an'amakum, supaya apa yang ada di atas bumi ini untuk dimakan dengan penuh kenikmatan. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya yang demikian inilah salah satu bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala liulin nuha, bagi orang yang punya akal, ya, bagi orang yang punya pengertian atau punya pikiran, yang selalu apabila dikaruniai apapun oleh Allah, tentunya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, darinya hanya apa? Ialah dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka, menciptakan semua kita. Asluhnya, asalnya diciptakan dari tanah, yaitu kakek engkong kita Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan dari tanah berbagai negara, diambil dari timur, barat, selatan, dan utara, dan ditambah dengan yang lain-lainnya. Wa fiha nu'idukum, dan akan dikembalikan di dalamnya atau ke dalam tanah. Wa fiha, dan di dalam tanah tersebut nu'idukum, kita akan nanti dibangkitkan kembali, alias tatkala kita sudah wafat,
nanti akan dikembalikan, dihidupkan lagi untuk dimintai pertanggungan jawabannya. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari saripati tumbuh-tumbuhan, ya, karena waktu itu Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Nah, kita sebagai manusia keturunannya ialah dijadikan dari saripati tumbuh-tumbuhan dengan asbab kedua insan lain jenis disatukan sehingga terciptalah manusia atau yang selanjutnya termasuk kita semua. Wa minha nukhrijukum, dan dari bumilah kita nanti akan dikeluarkan kembali tarotan ukhra pada hari akhir dari hari yang lainnya. Nanti tatkala kita sudah gonjang-ganjing, semuanya hancur, ditumbuhkan lagi, dihidupkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar yang begitu luas, nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput, tidak ada yang kelewat, tidak ada yang tertinggal, semuanya pasti akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Luar biasa, ya. Baru kejadian di Cianjur saja sudah begitu mengerikan, apalagi nanti sudah zalzalah, semuanya dikoncang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat itu manusia bagaikan belalang yang tanpa bulu, ya, nggak bisa kemana-mana, kelepak-kelepak doang, ya. Wa takunul jibalu kalihnil manfus, dan juga keadaan gunung-gunung pada saat itu nanti bagaikan debu atau bagaikan kapas yang ditiup angin. Makanya luar biasa, ini kebesaran Allah. Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Ayat ini menerangkan bahwa karena ini masih menerangkan tentang kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalam, sehingga ini apapun yang disampaikan kepada Fir'aun, namun Fir'aun tidak percaya. Maka Al-Quran ini berjumlah 6.660 ayat dan diringkas lagi menjadi 114 ayat. Semuanya diawali dengan bismillah kecuali surat Taubah. Maka menurut mazhab Syafi'i, apabila kita membaca suratul Fatihah tentunya harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk ayat yang pertama, ya. Akan tetapi kalau di Mekah dan Madinah, ya Pak, kami ini ya, kita dengar nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillah, ya. Jadi makanya menurut mazhab Syafi'i, ini suratul Fatihah ini ada 7 ayat termasuk bismillah. Makanya tatkala kita mengimamin atau bagaimana tentu harus tetap dibaca bismillahnya, ya. Jadi memang ada beberapa pendapat saudara-saudara kita, ada yang nggak pakai bismillah, namun jelas-jelas bahwa dalam Al-Quran ini diterangkan bahwa suratul Fatihah ini ada 7 ayat termasuk bismillahnya,
ya. Diringkas lagi menjadi 30 juz. Ini yang ayatnya tadi sampai berapa? 6.666 ayat diringkas menjadi 114 ayat surah, diringkas lagi menjadi 30 juz ya. Kandungan dalam Al-Quran ada 6 di antaranya yang membicarakan tentang keimanan, yang kedua tentang ibadah, yang selanjutnya tentang waktu, yang selanjutnya lagi tentang neraka dan sorga, dan juga yang selanjutnya tentang doa, yang terakhir tentang Israiliyah atau sejarah ya. Jadi dalam Al-Quran makanya kandungannya ada 6, di antara yang pertama ya tentang keimanan, tentang ibadah, mahdo, ghairu mahdo, hamdu minallah, wa hamdu minannas. Jadi kita nggak cukup cuma ibadah, cuma berhubungan dengan Allah saja, akan tetapi kita penting juga berhubungan dengan sesama manusia. Hamdu minallah wa hamdu minannas. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Walaqad arainahu, dan sesungguhnya telah aku sampaikan kepada siapa? Kepada Fir'aun ayatina, membawa tentang kebesaran-kebesaran yang ditunjukkan kepada Fir'aun kullaha, semuanya, akan tetapi fakadzdzaba, Fir'aun itu mendustakan atau membohongi, wa aba, dan tidak mau menerima kebenaran. Pada saat itu Nabi Musa dan Harun diutus oleh Allah agar mendatangi Fir'aun, menyampaikan hal yang baik, akan tetapi Fir'aun tidak mau menerimanya. Qala aji'atana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Bahkan Fir'aun berkata, ajitana, engkau datang kepadaku, litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Apakah kamu datang kepadaku tujuannya untuk mengusirku dari negeriku ini ya, dengan sihirmu ya Musa, wahai Musa? Jadi Fir'aun itu tatkala didatangi oleh Musa dan Harun, anggapannya untuk mengusir Fir'aun dari negerinya dengan sihirnya. Jadi karena dianggapnya sihir baik ya, sihir saja, mukjizatnya Nabi Musa yang diberikan oleh Allah dianggap oleh Fir'aun ialah sihir, disamakan dengan bukan sihirnya Fir'aun. Maka aku pun akan mendatangkan kepadamu bisyari, dengan sihir mislihi, seperti sihir anak buahmu. Ini kata Fir'aun, kata Musa menurut bahasa silumannya. Faj'al bainana wa baina
mau'idan, bikinlah perjanjian di antara aku dan engkau Fir'aun, lalu libanahnu wala anta, supaya kita saling percaya, saling menguatkan, saling meyakinkan bahwa nanti akan ada perjanjian pertemuan di antara Nabi Musa dan Harun dan Fir'aun laknatullah alaih, supaya nanti tatkala bertemu di mana wala anta makanan suwa, dan nanti kumpulnya di tempat yang terbuka. Ini permintaan Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Nanti di sana akan mengadu kejayaan sihir-sihirnya, mana yang menang, apakah mukjizatnya Nabi Musa, apakah sihir-sihirnya anak buahnya Fir'aun ya. Maka perjanjiannya itu nanti akan diadakan pada hari raya. Wa ayyasuran nas, dan kumpulkanlah manusia. Untuk apa tujuannya? Untuk menyaksikan di antaranya Nabi Musa, Nabi Harun melawan Fir'aun ya. Duha, waktunya pagi atau waktu duha. Jadi nanti di sana Fir'aun pada saat itu bertanding dengan Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam ya. Tapi insya Allah yang hak pasti akan menang, yang batil akan hancur. Perjanjian dengan Nabi Musa dan Harun untuk mengadakan pertandingan adu sihir ya, pada saat itu di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Qala lahum Musa wailakum wala taftaru ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara. Qala, maka berkata lahum kepada mereka. Siapa yang berkata ya Musa? Nabi Musa alaihissalam. Humnya kepada siapa? Kepada para tukang sihirnya Fir'aun. Wailakum, celakalah kalian, la taftaru 'alallahi kadziba, apabila kalian mengada-adakan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu yang mengada-ada kebohongan kepada Allah, tentunya Allah akan turunkan laknat. Fayushitakum bi'adab, maka Allah akan menurunkan azab atau siksa.
bisa ya. Oleh karenanya kita akhir zaman sekarang ini banyak yang pakai kedok ibadah, namun di dalamnya maksiat juga banyak, sehingga Allah turunkan peringatan bencana, diantaranya baik gempa maupun banjir bandang. Ya, Pak Hidin nemuin nggak kemarin banjir bandang di Madinah? Nggak nemuin nggak ya? Di Jeddah nggak nemuin Pak Hidin ya? Enggak. Iya. Ada Pak di sana itu hoak itu. Hoak gitu ya. Makanya luar biasa zaman sekarang banyak yang kabar-kabar hoak, makanya harus hoak ya, harus kita makanya sesuai dengan Al-Quranul Karim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang-orang fasik yang membawa kabar berita, sebaiknya fatabayyanu, perjelaskan terlebih dahulu, jangan sampai salah paham. Kadang-kadang manusia ada yang bisanya adu domba, ada yang bisanya menyebarkan fitnah. Waduh bu, si anu mah begini si itu mah ini, kadang-kadang seperti itu. Makanya inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu, apabila datang orang-orang fasik membawa berita, hendaklah fatabayyanu, diperjelas terlebih dahulu. Mana tadi? Qala ya, apa fa'alna? Fatanazamu. Tuh apa ya Musa? Waqad ayat 61. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Fatanaza'u, maka tatkala sudah membuat perjanjian antara Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam, setelah Nabi Musa alaihissalam berjumpa kembali hendak pertandingan nanti di sana sesuai dengan apa yang disepakati. Qalu inna hadani lasahirun yuridu ayyuhrijukum min ardikum bisihriha wa yadhaba bitariqatikum musala. Jadi baginda Nabi Musa alaihissalam tatkala sudah mengadakan perjanjian, qalu, mereka berkata, inna hadza sihrun, inilah sihir in yuridu, yang telah dikehendakinya, ayyuhrijakum min ardikum bisihriha, yang mana nanti akan dikeluarkan tentang sihir-sihir tersebut oleh Nabi Musa dan Fir'aun alaihissalam. Jadi nantinya akhirnya Nabi Musa dan Harun akan memenangkan pertandingan tersebut. Jadi mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita di akhir zaman ini, yang mana banyak-banyak fitnah, banyak-banyak hoax, banyak-banyak berita yang kadang-kadang ada sifat mengadu domba kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memegang teguh, jangan sampai kita tergelincir ya, apalagi dah ini sebentar lagi
ada mau pemilihan presiden udah pada kasak kusuk ya. Kita harus ada filter, harus bisa menyaring siapapun yang membawa berita ini, memberikan kabar tersebut. Tentunya harus kita bisa memilah-milah, jangan sampai akhirnya antara saudara, tetangga, bahkan teman gara-gara itu akhirnya pada marah ya, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda pendapat jadi marah ya. Yang sudah lama gak hilang-hilang mah gara-gara beda pendapat, yang tidak kunut sama kunut, yang tidak tahlil sama yang tahlil, dipermasalahkan ya. Oleh karenanya mari kita galang kesatuan dan persatuan, jangan sampai kita apalagi dengan tetangga, apalagi dengan saudara, jangan sampai kita pecah ya. Kadang-kadang gara-gara anak, gara-gara god, gara-gara apa jadi ribut ya. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya ya. Para hadirin jamaah sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada sedikit yang baik itu datangnya dari Allah, kelemahan, kekurangan sempurnaan itulah milik saya pribadi. Mohon maaf yang seluas-luasnya, karena tanpa terasa bahwa tinggal 4 bulan lagi kita akan menghadapi bulan puasa tanpa terasa ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sampai jumpa kembali bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan kita doakan Bapak Haidir beserta keluarga dan juga kita semuanya, yang mana pada hari ini insya Allah konsumsi dari Bapak Haidir ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada keluarga Pak Haidir, dan kita semuanya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa dan kekurangan. Saya baru kaget tadi Pak, kesiangan dijemput sama Pak Marno ya. Jadi ini pikirannya belum ngumpul ini ya. Jadi sekali lagi mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.